Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Sama saya Bu Siti Julaiha. Marilah kita belajar bersama lagi ya anak-anak. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat dan kalian bisa memahami dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang magnet. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan cara membuat magnet. Yang kedua, menjelaskan konsep medan magnet. Dan yang ketiga adalah menjelaskan kemagnetan bumi. Oke anak-anak, marilah kita bahas tentang cara membuat magnet. Ada 3 cara di dalam membuat magnet. Yang pertama, dengan cara induksi. Yang kedua, dengan cara menggosok searah. Yang ketiga, dengan cara mengalirkan arus listrik DC atau yang disebut juga dengan elektromagnet. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu bagaimana cara pembuatan magnet tersebut. Yang pertama, pembuatan magnet dengan cara induksi, yaitu kita hanya mendekatkan magnet dengan bahan magnetik saja. Kalau sudah kita dekatkan, maka besi atau baja yang kita dekatkan dengan magnet sudah bisa menjadi magnet dan bisa menarik logam tertentu. Pembuatan magnet yang kedua dengan cara menggosok. Kita siapkan paku, magnet, kemudian kita gosok dengan cara searah. Kita gosok perlahan-lahan seperti itu. Semakin lama gosokannya, maka semakin besar untuk mendapatkan sifat kemagnetan. Artinya semakin kuat sifat kemagnetan yang kita dapatkan. Setelah kita gosok, maka kita tempelkan pada paku kecil-kecil. Nah, itu sudah bisa menjadi magnet. Jika bahan magnetik sudah bisa menjadi magnet, setelah digosokkan dengan magnet, maka akan memiliki kutub. Penentuan kutubnya adalah ujung akhir gosokan akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet yang dihasilkan. Pembuatan magnet dengan cara berikutnya adalah dengan mengalirkan arus listrik. Bahan dan alat yang digunakan: paku 8 cm,
baterai, kemudian kabel listrik dan isolasi, serta klip kertas. Cara yang kita gunakan adalah kita lilitkan kabel pada paku besi D. Kemudian kita hubungkan pada sumber tegangan, yaitu baterai. Kemudian kita dekatkan pada klip kertas. Klip kertas sudah bisa menempel. Hal ini membuktikan bahwa paku menjadi magnet dengan cara mengalirkan arus listrik di sekitar paku. Sekarang kita lepaskan, maka klip akan terjatuh. Sifat kemagnetannya hilang. Untuk menentukan kutub yang dihasilkan sesuai dengan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan kutub utara, sedangkan jari yang lainnya menunjukkan arah arus listrik. Kita lihat sebagaimana gambar tersebut. Berikutnya anak-anak, kita akan bahas tentang medan magnet. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet dilukiskan dengan garis-garis gaya magnet. Semakin banyak garis-garis gaya magnet menunjukkan kekuatan medan magnet yang semakin besar. Garis-garis gaya magnet dilukiskan dengan keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Anak-anak, setelah itu kita bahas tentang magnet bumi. Kita harus tahu bahwa bumi memiliki magnet yang sangat besar, di mana letak kutub-kutub magnet bumi itu berlawanan dengan kutub bumi yang sebenarnya. Kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara geografis bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan geografis bumi. Sebab itu, kalau kita lihat pada kompas, selalu menunjukkan arah utara selatan, tetapi di situ terdapat penyimpangan. Penyimpangan tersebut membentuk sudut yang dinamakan dengan sudut deklinasi, yaitu sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebab terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub bumi yang sebenarnya. Selain membentuk sudut deklinasi, juga terbentuk sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk magnet jarum kompas dengan garis horizontal bumi. Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Nah, anak, kita simak penjelasan tentang medan magnet bumi. Selamat datang kembali di NOS ID. Bumi memiliki gravitasi, atmosfer, hingga medan magnet. Tapi, tahukah kalian bagaimana bumi bisa memiliki medan magnet? Simak penjelasan berikut ini.
Seperti yang kita ketahui, bumi memiliki banyak lapisan, mulai dari kerak bumi, mantel bumi, hingga inti bumi. Nah, inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel inilah yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi, jika kita melihat lebih detail lagi, bagian inti dalam memiliki suhu yang sangat panas. Tentunya kalian gak perlu kompor untuk masak mie instan di sini. Suhu dan tekanan yang sangat tinggi membuat besi dan nikel di inti luar mencair, karena panas yang merambat naik dari inti dalam bumi. Proses ini disebut juga dengan proses konveksi. Selain menyebabkan besi dan nikel di inti luar mencair, proses konveksi juga menyebabkan partikel besi dan nikel cair tersebut bersirkulasi dan bergesekan satu sama lain. Coba, siapa sih yang bisa bertahan dengan suhu sepanas itu? Sirkulasi partikel besi dan nikel inilah yang kemudian menghasilkan medan magnet yang sangat kuat, yang bisa mempengaruhi berbagai macam benda yang ada di sekitar bumi. Nah, sekarang udah tahu kan? Ternyata energi panas dari inti bumi lah yang menghasilkan medan magnet. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membuat magnet, kemudian tentang konsep medan magnet, dan juga tentang kemagnetan bumi. Untuk itu, agar kalian lebih paham lagi, kerjakan tugas berikut ini ya. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.